teman-teman. Oke, ini kita masuk ke materi metode penelitian untuk tutorial web kedua. Pertama, saya akan merefresh lagi format dari proposal penelitian kita. Ya, pertama, hurufnya itu coba menggunakan huruf-huruf yang lazim kita gunakan. Ya, seperti Arial, Times New Roman, dan sebagainya. Kemudian setting ukuran kertasnya di A4. Ya, nomor halaman ini di tengah bawah. Kemudian jarak spasi 1,5 spasi ya atau line spacingnya 1,5 lines ya. Menjorok 1 cm dari bidang tulisan di sebelah kiri dan dibuat rata kiri kanan, justify kanan. Jadi rapi ya, kanan dan kirinya rata gitu. Kemudian pias atau margin, batas atas, batas eh, kanan, kiri masing-masing 2,5 cm atau yang pernah saya sampaikan di materi sebelumnya. Jadi ada margin atas 4 cm, margin bawah 3 cm, margin kiri 4, margin kanan 3 ya. Ini juga bisa digunakan. Kemudian jumlah eh, halaman itu 15 sampai 20 halaman. Jadi ada beberapa yang sudah menyelesaikan gitu ya, ada eh, dan ini di luar cover dan daftar pustaka. Jadi isinya saja itu 15 sampai 20 halaman ya. Dan alhamdulillah ada beberapa mahasiswa yang sudah apa namanya menyelesaikan hampir komplit gitu ya. Nah, ini untuk bahasanya kita gunakan bahasa yang tidak memihak dan tidak berorientasi pada pendapat pribadi. Jadi berdasarkan fakta yang dapat diverifikasi. Kemudian juga jelas, ya tidak ambigu. Jadi sesuai dengan konteks teori ataupun praktek yang mau dijelaskan. Format bahasa tidak menggunakan istilah-istilah informal atau slang ya, atau hal-hal yang tidak apa namanya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bahasa harus tepat dalam mengungkapkan bahasa-bahasa ilmiahnya, istilah-istilah ilmiah. Konsisten, bahasa harus konsisten dalam penggunaan istilah. Jadi misalnya kita menggunakan nama variabel dependent, independent. Nah, itu yang kita gunakan istilah independent, dependent dari awal sampai akhir. Jangan pas di tengah kita menyebutnya misalnya variabel bebas, variabel terikat. Itu berarti tidak konsisten. Jadi harus konsisten ketika menyebutkan sesuatu. Kemudian tidak memuat unsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya. Ini karakteristik dari bahasanya. Kemarin saya sempat cek, sudah alhamdulillah sudah menggunakan bahasa yang bagus. Penggunaan prinsip penggunaan bahasa ini tadi ya, menggunakan kata-kata yang baku, menggunakan istilah teknis yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikaji, kemudian menghindari penggunaan kata-kata yang tidak perlu atau berulang-ulang ya, karena kan memang terbatas ya, kita cuma 15 sampai 20 halaman. Kemudian menggunakan kalimat yang efektif, jelas, singkat gitu ya. Menghindari bahasa yang bersifat emotif atau persuasif. Jadi menghindari hal-hal yang opini pribadinya terlalu eh, terlihat memihak gitu ya. Ketentuan penulisan. Nah, ini ada judul proposal. Nanti kita evaluasi ya judul-judul proposal. Kemudian nama penulis dan tutor, ringkasan proposal dalam bahasa Indonesia, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, daftar pustaka, kemudian lampiran bila ada ya. Lampiran itu biasanya ada daftar tabel, ada daftar tabel referensi gitu ya, terus daftar output dan sebagainya. Nah, judul artikel gunakan jelas, singkat, informatif, dan menggambarkan masalah yang diteliti. Kemudian juga menggambarkan objek penelitiannya itu apa. Jadi harus dijelaskan benar-benar ya. Jadi misalnya e-commerce itu e-commerce-nya yang di mana yang kita teliti karena e-commerce kan sekarang banyak sekali gitu ya. Tuh. Terus kemudian harus dalam ranah ilmu prodi masing-masing karena kita fakultas ilmu ekonomi dan bisnis maka itu harus berhubungan dengan
prodi itu. Kemudian judul artikel sebenarnya sih ini nggak harus ya 15 sampai 18 kata. Ini hanya ketentuan dari UT-nya. Sebenarnya bisa juga lebih karena memang harus disesuaikan dengan banyaknya variabel yang kita teliti. Nah, ini yang sudah beberapa masuk. Sekarang kita bisa cek ya eh, dari judul yang ada. Jadi contohnya ini strategi peningkatan daya saing usaha jual beli spare part bekas mobil tua melalui platform e-commerce. Nah, e-commerce-nya ini harus lebih diperjelas. E-commerce-nya apa? Gitu. Bisa dijelaskan di judul, bisa juga dijelaskan nanti di latar belakang atau di deskripsi. Tapi sebaiknya di judul sudah ditulis ya. Misalnya e-commerce-nya TikTok atau apa gitu ya. Atau jual beli mobil ini yang berhubungan dengan apa. Jadi ketika membaca, pembaca itu sudah bisa melihat keputusan. Oh, ternyata kalau misalnya kita mau info jual beli spare part bekas mobil itu e-commerce-nya apa. Kemudian ini yang nomor 2, hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja pegawai pada Sekretariat Direktur Jenderal Perbendaharaan. Nah, ini bisa mungkin lebih dijelaskan lagi. Kementeriannya apa, gitu ya. Nah, jadi perbendaharaan ini di mana ya? Jadi ini masih terpotong di sini untuk penjelasan untuk informatifnya ya. Jadi kalau bisa ini ditambah lagi kementeriannya apa gitu. Nanti kalau di dalamnya sudah mau dijelaskan lagi bahwa kementerian apa di levelnya pusat apa daerah, boleh silahkan ya. Nah, ini yang udah lebih jelas ya. Nomor 3, pengaruh ulasan online terhadap keputusan pembelian di platform eh, TikTok Shop ya. Nah, ini kalau misalnya ada produknya, boleh nih lebih dirinci ya. Jadi produknya tuh apa? Apakah misalnya skincare, kan produknya banyak ya. Keputusan pembeliannya ini mungkin masih umum. Nah, coba kalau ada produknya, boleh langsung disebutkan. Kemudian juga ini nomor 4, analisa peran komunikasi pemasaran dan komunikasi bisnis terhadap perilaku konsumen di Fifth Kaise Tuban. Nah, Tubannya ini mungkin diperjelas. Tubannya ini Jawa apa gitu ya. Uh, Kalau ada singkatan, ini juga singkatan kah nanti bisa diperjelas di uh, latar belakang atau di bab 1 ya, atau di sini juga kalau misalnya ini terlalu singkat, maka bisa diperjelas. Nomor 5, penilaian kinerja uh, dan efisiensi cabang dengan menggunakan metode uh, branch service quality. Nah, ini BCA-nya dijelaskan. Ini kan nggak semua BCA gitu ya. Nah, pada studi ini di mana gitu ya. Jadi BCA cabang mana. Jadi supaya lebih jelas. Nah, ini pemutusan ini juga karyawan PT-nya apa? Ya, PT-nya disebutkan. Jadi tidak umum seperti ini. Kemudian kita lanjut, ini ada pada studi, nah ini studi family ini masuknya ke dalam penelitian kualitatif ya, jadi merupakan penelitian berfokus untuk memahami pengalaman individu dari sudut pandang mereka sendiri. Kemudian mendeskripsikannya. Ya, ini definisi dari fenomenologis. Muhammad Iqbal ini baru menulis jurnal, jadi belum submit judulnya. Kemudian Mbak Komisari ini di eh, ini masih bisa ya di Indonesia, tapi kalau bisa sih tahunnya mungkin bisa dijelaskan tahun berapa. Ya, karena eh, politik ini kan bergerak di tiap tahun. Kemudian, nah kalau ini juga nih, kalau nama harus sudah lebih full nulisnya ya. Ini seperti ini, dia langsung dijelaskan produk skincare. Ya, cuma media sosialnya belum dijelaskan media sosialnya apa untuk di judul. Kemudian ini pengaruh pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja ini udah lebih jelas ya. Ini udah lebih bagus. Jadi bisa fokus yang nomor 11. Nomor 12, pengaruh kualitas pelayanan terhadap pada zona cemilan Sleman. Nah, ini tinggal ditambahin apa Sleman ini masuknya Jogja atau mana gitu ya. Jadi lebih fokus.
Kira-kira itu kita ketika mereview judul, jadi nanti tolong kita judulnya kayaknya kurang informatif gitu ya, masih dikit lagi tambahan, silakan diperbaiki judulnya. Sistematika proposal penelitian kita ya, jadi ringkasan, ada ringkasan nanti, jadi kalau misalnya itu ditulisnya abstraksi, ini terdiri dari 100 sampai 250 kata, ya berisi latar belakang masalah, jadi biasanya memang ringkasan itu sering dibuatnya di akhir gitu ya, walaupun dia ditaruhnya di depan, nggak masalah ya. Terus kemudian data menguatkan latar belakang masalah ke dalam masalah penelitian atau topik penelitian, ya, lokasi penelitian dan sebagainya, tujuan penelitian, metode penelitian dan sebagainya. Ini ringkasan proposal. Kemudian pendahuluan ini pengantar pembuatan proposal ilmiah atau hal yang melatar belakangi penulisan karya ilmiah. Jadi ditulis dalam pengalaman empirisnya, kemudian tujuan penelitian, manfaat, tinjauan pustaka, itu semua ada di pendahuluan proposal. Ini contoh latar belakang ya. Ini contoh latar belakang. Jadi misalnya ketika kita membahas kenapa sih kita harus bikin tugas akhir gitu ya. Tugas akhir itu ternyata ada undang-undangnya. Ya, ada Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2023. Ya, tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi ya, pasal 18, 19 dan 20. Jadi harus ada pemberian tugas akhir yang dapat yang berbentuknya skripsi atau prototipe. Nah, metode penelitian ini masuknya ke prototipe dalam bentuk tugas akhir. Ya. Ini dibikinnya individu karena kita kan membayangkan sendiri-sendiri ya, mahasiswanya dari berbagai tempat. Nah, inilah yang melatar belakangi kenapa kita harus benar-benar concern ketika menulis penulisan metode penelitian ini. Kemudian pengertian, ada penjelasan rencana awal untuk menggambarkan secara sistematis suatu penelitian yang dilakukan. Ya, ini untuk pengertian-pengertian umum yang ada di dalam penulisan kita nanti. Kemudian ada juga tujuan proposal. Tujuan proposal ini untuk meyakinkan pembaca atau pihak yang berkepentingan dalam penelitian yang diajukan. Jadi kalau misalnya ini tujuan proposal ya, kita balik lagi ke judul-judul. Nah, ini kan yang nomor 11 kita lihat pengaruh pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan. Berarti ini ada variabel yang mempengaruhi. Variabel yang mempengaruhi ini ada dua, pengaruh pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Ini ada dua variabel yang mempengaruhi. Yang dipengaruhi apa? Kinerja karyawan. Nah, ini yang nanti harus dijelaskan dalam bentuk variabel-variabel. Nah, tujuan proposal nanti pertama harus kita ketika merumuskan masalah, kita harus melihat dulu apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian rumusan masalah yang kedua, apakah pengembangan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian rumusan masalah yang ketiga, apakah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Jadi ada tiga rumusan masalah. Nah, kalau tujuan berarti tinggal untuk mengetahui apakah pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian tujuan yang kedua, apakah pengembangan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Nah, tujuan yang ketiga nanti digabungkan. Apakah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Itu kalau yang modelnya variabel yang kita bisa deteksikan seperti ini. Ya. Ini juga sebenarnya gampang, ada juga yang nomor 12 ya. Kita lihat ini ada dua variabel. Nggak apa-apa ya, jadi seperti itu. Jadi ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penulisan. Ya.
Sampai sini ada pertanyaan? Ya, tujuannya ya. Kemudian kita lanjut ke tinjauan pustaka. Ini berisi teori-teori atau konsep hasil penelitian yang terdahulu. Nah, tugas 2 ini nanti berhubungan dengan ini ya, tinjauan pustaka. Berisi variabel yang relevan, seperti landasan konseptual yang mendukung penelitian dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah kita sampaikan di materi web 1, jadi kita percepat saja. Jadi metode penelitian itu ada metode penelitian kuantitatif dan ada kualitatif. Ya, banyak yang sudah mengumpulkan itu sebenarnya masuk ke metode campuran. Jadi metode ini merupakan pelaksanaan metode penelitian dalam satu waktu yang sama. Jadi umumnya tahap yang pertama dilakukan adalah pendekatan kuantitatif yang bertugas melanjutkan pendekatan kualitatif. Jadi sebenarnya judul-judul yang disampaikan itu merupakan metode campuran ya, banyak kan. Ini berisi informasi referensi ya untuk menulis artikel. Artikelnya kemarin sudah semuanya sudah paham dalam mencari referensi artikel ya, jurnal ilmiah, sumber dan sebagainya. Cuma aja mungkin ada satu mahasiswa yang masih terlalu ringkas gitu ya. Jadi dia mengerjakan tugas ya sebesar tugasnya itu. Nah, untuk mahasiswa lain kan sudah bisa lebih advance gitu ya. Jadi saya juga bisa melihat, oh berarti dia sudah bisa lebih maju lagi untuk melakukan tugas-tugas selanjutnya gitu ya. Nah, jadi ini ketika merujuk referensi harus cantumkan sebab referensinya. Ya, jadi ketika menulis seperti ini. Nanti kalau itu cek lagi apakah penulisannya sudah sesuai dengan penulisan di apa ini, American Psychological Association. Sebenarnya mudah ya, jadi tinggal lihat aja formatnya. Pekan lalu juga saya sudah share tentang penulisan daftar pustaka atau referensi. Nah ini dia nih yang seru nih, penilaian. Kita itu nggak ada UAS. Ya, jadi hasilnya nanti di tugas keempat. Jadi tugas 1 tuh bobotnya 20%, tugas 2 20%, tugas 3 20%, dan tugas 4 nanti 40%. Ya. Jadi tidak ada UAS untuk metode penelitian. Yang penting lagi ini cek plagiasi. Nanti di akhir kita akan lihat ya, cek plagiasi itu maksimum 30% dan AI score-nya maksimal 40%. Jadi kalau bisa dari sekarang kita sudah mulai cek plagiasi. Indikator penilaiannya disiplin, jadi tugas kalau bisa di awal ya. Kemudian tulisan ketepatan penggunaan bahasa dalam menyampaikan gagasan dan sebagainya. Kemudian kompetensi keilmuan, pemahaman mengenai konsep, mengumpulkan informasi dan sebagainya ini 70%. Jadi seringkali makanya walaupun angka skornya 100, kita nggak bisa kasih 100 gitu ya. Itu kita kasih karena tadi ya faktor kalinya, maka di tugas 1, tugas 2, tugas 3 karena cuma 20%, maka kita tidak eh, tidak bisa maksimal memberikan nilai sampai 100 karena memang ada ukuran yang seperti ini ya. Tapi nilai yang sudah diberikan itu sudah merupakan nilai yang optimum ya. Nah, kemudian ada aspek penilaian yang lain, ada bobotnya ya, ukuran kertas. Jadi ini mahasiswa bisa memahami ini. Oh, kalau saya mau dapat poinnya 100 berarti paling tidak parameter perhitungan saya harus seperti ini. Kesesuaian isi proposal, dan ini 10. Terus penjelasan, pengungkapan ide, kesesuaian judul,
terus juga topik gagasan, kemudian kesesuaian informasi dengan acuan yang digunakan, akurat, validitas informasi, kemampuan menganalisa, daftar pustaka ya. Terus sudah itu kemudian ini daftar pustaka terbitan 10 tahun terakhir. Jadi kalau kita di tahun sekarang ini tahun 2025 berarti kita cari yang 2016 lah ya, eh, yang paling lama gitu. Kemudian juga buku gitu juga ya. Jadi kalau tugas yang kemarin belum rapi, tolong dirapikan di poin 10 dan 11 ya. Sumber referensi ini bisa jurnal ilmiah mahasiswa. Ini ada beberapa contoh jurnal yang kemarin di share oleh dalam penjelasan di UT-nya ya beberapa jurnal seperti ini. Tapi di web pertama juga saya pernah kasih tahu beberapa jurnal ya dan yang kita bisa gunakan. Ini juga ada jurnal dari IT sendiri, ada perpustakaan IT, terus kemudian ada dari Perpustakaan Nasional, Kementerian Ristek dan sebagainya. Kalau ini sekiranya udah old, sudah kurang mutakhir, silakan menggunakan referensi masing-masing. Ya. Nah, kita sekarang fokus nih ya di tugas 2. Tugas 2 itu sebenarnya fokusnya di sini, membuat rangkuman bacaan referensi yang digunakan sebagai rujukan mahasiswa dalam membuat proposal. Kemudian membuat kutipan langsung dan tidak langsung beserta sumber referensinya. Jadi yang kemarin di daftar pustaka itu jurnalnya dan bukunya dibuat rangkumannya. Mengembangkan atau menulis proposal penelitian berdasarkan kerangka karangan yang telah diperbaiki. Nah, ini gunakan template yang ini ya. Template-nya ini kelihatan nggak? Kalau di apa namanya di eh, web. Kalau tidak, nanti saya munculkan lagi. Ya, jadi tolong dilihat gitu ya. Nah, karena template-nya pakai template ini. Lebih kalau sudah kita pakai template itu biasanya lebih mudah. Jadi kita tahu, oh nanti ketika kita buka referensi, saya mau nambah tentang latar belakang, ada apa namanya tempatnya gitu ya. Itu lebih memudahkan kita mengembangkan penulisan. Jadi gunakan template ini ya. Jadi template-nya ada di eh, website-nya kita ya, di materi pembelajarannya. Ini contohnya ketika kita eh, membuat yang kita nanti harus, ini dari buku Metode Penelitian Bisnis Modul 2 ya di Perpustakaan UT. Kalau mau ambil kode bukunya yang ini FSAB 4308 ya di halaman 34 sampai 35 kalau nggak salah ini di modul 2 ya ada contohnya. Jadi misalnya topik permasalahannya itu apa? Kemudian ini ambilnya dari jurnal yang mana gitu ya. Terus variabel-variabelnya disebutkan. Bisa dengan cara yang seperti ini atau juga bisa dengan ini mahasiswa yang sudah menulisnya. Ini Arto Fajar Utomo sudah menulis, cuma sebenarnya ini sama dengan yang tadi, cuma dibikin 4, ditulis jurnal di sini. Sebenarnya nggak usah tulis lagi jurnal, tulis aja di atas dari 5 referensi jurnal gitu ya, supaya kolomnya lebih luas. Jadi cuma 3 kolom, sehingga lebih bisa menghemat halaman nantinya. Ya, ini fokus utama di mana gitu ya. Nah, dari sumber bacaan ini. Ini seperti ini contohnya yang bagus ya. Ini untuk jurnal. Nah, ini kemudian ini contoh yang buku. Ini juga buku ditulis aja di atas buku dan rujukan. Berarti kolom buku ini tidak perlu ya, langsung aja. Jadi dari jurnalnya, terus kemudian eh, sumbernya, judul sumber, ini penulis dan ini kutipannya apa, gitu ya. Jadi ada fokus utama, ada fokus selanjutnya ya. Ini yang diharapkan dari tugas kedua. Ini ada contoh kutipan langsung yang pendek.
Jadi misalnya penelitian ini menunjukkan bahwa pola makan yang sehat berkontribusi pada peningkatan kesehatan fisik, terus jurnal yang diambil apa, di halaman berapa, gitu ya. Ini juga the algorithm complexity grows exponentially with the increase in input size, ya, ada halaman juga. Ini juga ya sejalan dengan pendapatan tadi, bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat berupa simbol bunyi yang dihasilkan oleh datan manusia. Ini untuk yang kutipan langsung pendek. Yang memang kita harapkan kutipannya pendek aja ya. Nah, ini yang panjang. Eh, banyak sekali imbuhan-imbuhan kata. Jadi, apa namanya? Sebenarnya sih enakan nulisnya pakai kutipan pendek saja, nggak usah yang panjang seperti ini. Kalau yang panjangnya bisa ditulisnya yang di deskripsinya gitu ya. Tapi kalau untuk kutipan jurnal dan buku, sebaiknya gunakan kutipan yang pendek saja. Jadi seperti ini. Ini terlalu panjang kalimatnya. Sampai sini ada pertanyaan? Ini saya akan meminta mahasiswa mulai mengecek apa yang disubmit di tugasnya itu sebelum disubmit dicek dulu plagiatnya. Karena ini penting. Jangan sampai ketika tugas 4 baru dicek. Ada ada himbauan bahwa nanti di tugas 4 itu harus disertai dengan sertifikasi bahwa plagiatnya di bawah 30%. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Ini kita contohin ya. Ada Turknitin. Dan kita coba website ini. Kita coba yang kedua. Ini yang lebih gampang sebenarnya yang pilihan yang kedua ini. Ya, caranya sebenarnya sama. Cuma itu yang pertama yang kemungkinan akan di eh, apa namanya diminta oleh universitas terbuka ya. Caranya upload filenya. Jadi ini misalnya file file kita. Ya, Pak Dian. Oke, kita coba ya file ini. Kita cobanya di plagiation checker ya. Upload file. Kita upload file yang kita mau cek. Nah, kemudian kita scan plagiatnya. Nah, ini memang dia agak lama. Nah, keuntungannya kalau yang ini tidak per kata ya. Jadi ada website yang dibatasi kata-katanya. Tapi kalau yang ini dia bisa langsung satu file besar ya. Ini contohnya. Nah, ini plagiarismenya itu sampai 61% nih ya. Jadi sebenarnya gimana cara reduce-nya gitu ya, menekannya, kita buat sendiri dengan bahasa kita. Jadi bisa kita ambil referensi, jangan semuanya yang di teori buku itu kita masukkan ke dalam tulisan kita. Jadi itu kita baca, kemudian kita jabarkan lagi dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kalimat yang kita pahami gitu ya. Itu sebenarnya yang paling gampang. Ini tinggi ya. Ini kalau kayak gini 61% itu agak susah. Nah, kalau di remove nanti ada petunjuknya mana-mana yang sama gitu ya. Tapi ini berbayar jadinya. Eh, Nanti kita coba lagi di waktu yang akan datang.
bagaimana caranya menekan plagiarisme. Oke, kita coba lagi. Coba kita, kita cek ya untuk file yang lain. Ibu mau nanya boleh, Bu? Ya, silakan. Kan di situ punya saya 61% plagiarisme ya. Kalau Mhm. dan tadi udah disarankan untuk refrasa dan menulis sendiri tuh teori-teori yang ada. Nah, kalau kayak gitu apa kita masih termasuk tetap mengutip dari jurnal ya, Bu? Kalau misal apa namanya? Kalau kita ngubah kata-kata yang di situ misal untuk tinjauan pustaka atau pengertian dari teori suatu teori gitu-gitu, Bu. Eh, Boleh dirubah tapi tidak mengurangi makna gitu. Oh, oke oke. Jadi Siap-siap. maknanya itu Kalau apa? Jadi misal untuk ya, jadi kan kita baca berarti nggak nih, apa-apa ya, Bu ya? nggak apa-apa kita Mm-mm, baca, kita paham. Dari misalnya 2 halaman yang mm-mm, kita baca kan sebenarnya karena kita harus persingkat, maka kita harus menggunakan bahasa kita mm-mm, gitu kan. Asalkan menggunakan bahasa Indonesia yang mm-mm, baik dan mm-mm. benar. Ya itu biasanya lebih bagus begitu gitu. Oh, oke oke oke. Oke, oke, siap, Bu. Terus Ya, kalau misal jadi berarti kan mm-mm, ini sebenarnya bagus di sudah sampai ke mm, situ. mm, Terus dia itu kan makanya saya warning dari awal untuk plagiarisme ini mm, jangan sampai di web kesekian baru tahu gitu ya. Jadi kita tahu nih nanti di mm, akhir tuh mm, memang kayaknya harus menampilkan sertifikat harus bahwa dia di bawah 30%. Jadi jangan 30 mm, harus mm, mm, 28 gitu loh. Jadi kalau dari awal kita tahu, kita kan lebih paham. Sebenarnya ada ini mm, mm, remove mm, plagiarism, cuma dia agak ada berbayarnya. Nanti saya mau coba cek-cek dengan mahasiswa ya. mm, Pasti yang nggak berbayar untuk kita ngetek dulu di awal gitu ya, kan karena kan masih durasinya masih panjang. Jadi kayak gini ini dia memproses, mm, dia bisa memproses terus jadi memberikan suggest kita nih, ini kamu tuh sama dengan yang ini, kamu rubah sedikit gitu-gitu. Cuma ini berbayar gitu. Nah, kalau kita durasinya mm, masih panjang kan sayang gitu. Cuma kalau kita udah paham sih mm, mm, bahwa oh, nanti saya ngeceknya di sini, saya mau rubahnya di sini gitu, lebih gampang. Cuma ini berat memang enam puluh mm, satu mm, persen mm, ini. Ya, jadi kalau misalnya dengan cara tadi mm, mm, kita mm. baca terus kita ringkas itu dengan bahasa kita itu malah lebih mudah ya. Nah, ini kayak gini ini dia Mm, keluar. Terus ada kayak unlock your text gitu ya. Ini dia karena berbayar nih. mm, Kalau per bulannya sih segini, tapi 7 day trialnya segini. Cuma kalau misalnya nanti mau yang trial, ya sudah nanti deket-deket kita mau posting aja gitu. Tapi kan eh, mm, mm, ya mm. harus kita benar-benar fokus gitu ya, karena cuma 7 hari trial. Nanti saya share lagi kalau ada update yang memudahkan mahasiswa. Ya. Bisa, Bu. Silakan ada Oh, pertanyaan ibu lagi. kayaknya kayaknya saya curiganya di subbab yang apa namanya hasil penelitian terdahulu. Soalnya emang beneran itu saya hasil penelitian dari yang terdahulu cuma kopas aja emang sih. Ya, Jadi bisa hasil jadi dari penelitian di jurnal tersebut saya copy paste masukin ke mana ke proposal penelitian saya. Berarti kalau kayak gitu kita reprasa aja ya, Bu ya. apa-apa. Itu kan Mm, kita baru belajar teknisnya. mm, mm, mm. Kita lebih fokus pada isinya kan. Jadi kita jadi tahu nih, oh ini kan Heeh, kayak gini ya. Ini kan mesti dirubah heeh, gitu ya. heeh. Kan saya mesti baca bener yang benar-benar interest cocok sama judul kita gitu. Bisa aja Oke, yang kita oke. kopas itu ternyata nggak sesuai gitu atau kurang lah masih bukan Mm, tidak banget gitu ya Mas. Nah, itu yang kita ambil gitu. Jadi kan oke. ada kata-kata yang misalnya kita rubah-rubah lah gitu ya. Mm, Ini tadi formatnya jangan jangan 4 gini ya, jurnal tulis aja jurnal di atas supaya kita lebih lebar lagi tulisnya gitu. Jadi itu aja sih tinggal dirubah ya dibaca brief. Oh ini sebenarnya yang aku butuhin ini gitu yang disampaikan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Karena nanti ditulis tuh. Jadi mm, misalnya
Misalnya judulnya, bentar ya saya ke atas ke judulnya supaya, nah ini kan, misalnya gaya kepemimpinan, ternyata nanti eh, ber, ber- yang kita harapkan sesuai, ternyata nggak sesuai gitu ya. Itu nanti harus sama dengan yang jurnal yang mana nih yang nggak sesuai gitu. Oke. Berarti Jadi oh, di boleh jurnal nggak sih juga Bu kita kalau misalnya Mm-mm. Ya, di jurnal juga kita harus cek nih, mana jurnal yang menyatakan ada hubungan, mana jurnal yang menyatakan Mm-mm. tidak ada hubungan gitu. Nah, itu nanti paling nggak jadi kalau ketahuan kalau misalnya hasilnya nanti ternyata kita tidak ada hubungan atau Mm-mm. korelasinya rendah lah ya, itu kita mengacu pada jurnal mana gitu. Nggak Mm-mm. mungkin nggak ada hubungan sih, korelasinya rendah lah ya gitu. Mm-mm. Mm-mm. Oke, siap. Ya, Makasih Bu. ya. Ini agak apa menantang karena memang nggak ada UASnya ya. Jadi UASnya tuh di sini gitu, di tugas ini ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ini juga saya coba upload filenya Dewi ya. Saya coba yang hadir di sini saya cek. Nah ini juga ya 67% untuk tulisannya eh, Mbak Dewi Novitasari. Ini juga kan kemungkinan kita ngambil teorinya kita kopas banget gitu ya. Jadi sebenarnya kebanyakan sih seperti itu, karena misalnya mahasiswa belum belum paham bahwa harusnya tuh teori dibaca dulu, terus baru dicurahkan lagi dengan bahasa kita, tapi dengan bahasa Indonesia yang lain. Oke, kita coba lagi yang filenya Vidya. Ya, aku kalau nggak salah ini deh. Nah, ini juga ya 70%. Nah, jadi ini tadi yang mudah tuh yang pakai yang ini yang bawah ya, side picker. Karena yang Turnitin ini memang disuggest agak-agak susah dia mengecek. Kalau tadi Typekeepers AI ini lebih mudah kita menggunakan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Untuk template sudah kelihatan ya. Materi ini juga nanti saya tulis lagi di webnya ya. Jadi sebenarnya kelihatan nggak sih kalau di sininya? Bentar ya, saya coba ini dulu. Sekarang tuh yang kelihatan yang di sesi berapa? Sesi 4 ya, kelihatan ya. Oke, nanti materi untuk presentasinya saya taruh di sini, materi pembelajaran. Ya, terus kemudian apa namanya rekamannya juga nanti saya masukkan di.
quote-nya, jadi supaya bisa mengulang lagi gitu ya. Juga template nanti saya masukin lagi di sini supaya mahasiswa mudah yang belum menggunakan template. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada, ya konsentrasinya. Jadi eh, untuk tugas 2, ini saya juga itu ya, untuk tugas 2 itu tidak ada tulisannya di sini. Tapi nanti kita eh, saya di ini langsung kenapa ini kenapa langsung tugas 3 ya? Padahal harusnya tugas 2 gitu. Nanti saya cek ya. Jadi ini tugasnya tugas 3 yang dia. Jadi tugas 2-nya tuh terskip. Kalau sampai hari Senin ini tugas 2-nya tidak muncul di sesi 5, karena kan kalau ngelihat di gambarnya ini harusnya eh, pengumpulan tugas 2-nya di kegiatan belajar 5 ya. Nah, nanti ini saya update kalau memang ternyata tidak di situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Terima kasih sudah join Zoom hari ini.